Allahus Samad, yang dengan satu Tuhan satu-satunya itu, maka terpusat kebergantungan kita, memohon pada satu titik, ya ibadah pada satu titik. Ya, bayangkan kalau Tuhan misalnya lebih daripada satu, maka penataan semesta, pengaturan, sumber itu tidak akan berpusat pada satu titik tumpu. Ya, dan di surat Al-Anbiya itu lebih tegas lagi, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihi ma alihatun. Kalaulah dalam pengelolaan semesta ini, khususnya langit dan bumi misalnya, ya, ada Tuhan yang banyak selain tunggal Allah, selain satu. Misalnya Tuhannya banyak, gitu kan? Ya lafasadata, tentu akan terjadi banyak konflik dalam pengelolaan semesta ini. Anda bayangkan kalau misalnya Tuhan lebih daripada satu. Ya, di Bekasi misalnya Tuhan yang satu menginginkan ini ada hujan turun, yang satu mengatakan jangan dulu. Bagaimana kalau Tuhan beda pendapat, Tuhan berkonflik? Ya nggak terbayang pengelolaannya. Maka Tuhan ya, jadi tidak mudah memahaminya. Dibangunlah logika oleh Al-Quran. Nah, seperti logika dasarnya demikian. Nah, nanti lam yalid walam yulad. Tidak boleh kemudian beranak, apalagi kemudian hasil dari keturunan, tidak berketurunan dan tidak dihasilkan dari sebuah proses ya persatuan yang melahirkan keturunan. Jadi sifat manusia itu menikah, berpasangan, menikah, berketurunan. Sifat manusia dilahirkan dari satu orang tua ke atasnya. Saya punya orang tua, saya seorang keturunan, gitu kan? Saya berpasangan, saya melahirkan keturunan. Nah, karena Tuhan mesti beda, sifat dasarnya tadi, kan? Tuhan mesti beda dengan makhluk, tidak boleh berketurunan, tidak boleh hasil dari keturunan, maka nggak boleh sama. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak boleh lemah. Ya, sehingga harus punya syarikat, punya penguat. Nah, jadi Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Logika dasar lagi. Jadi kalau ada yang lebih lemah, ya, nah itu nggak bisa jadi Tuhan. Nah, sama ini manusia misalnya, manusia. Kemudian ada benda, apapun itu, ada kayu, ada batu, macam-macam, mau dipahat jadi apapun misalnya. Ini logika dasar ya, ini penjelasan secara ilmiah saja. Nah, ini kan yang bikin kita. Ya, saya kan nggak mungkin menuhankan misalnya meja, menuhankan tiang bendera misalnya, ya, menuhankan apalagi misalnya, dijadikan Tuhan, batu, hewan tertentu, tumbuhan. Ya kan? Ya, kita yang bikin, kita yang buat, kita yang tata dari bahan yang sudah ada. Ya, kemudian kita pertuhankan kan tidak logis. Kita kan lebih kuat dibandingkan benda-benda itu yang lemah. Demikian hewan misalnya, ya kan? Hewan yang kita bawa, kita arahkan, ya nggak mungkin kemudian yang lemah dipertuhankan oleh yang kuat. Yang Tuhan itu harus punya sifat lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Supaya apa? Supaya ketika kita menuntut hak kita ya kepada Tuhan, jadi antara hak itu adalah apa? Melindungi, karena yang terkuat kan harus melindungi yang lemah, minta perlindungan, minta pertolongan, maka turunlah kemudian kekuatan-kekuatan itu. Ya, kekuatan ketika kita minta pertolongan kan bukan kepada yang lemah kan, pada yang kuat. Ya, maka bagaimana mungkin makhluknya misalnya yang kuat kemudian menuhankan yang lemah di bawah makhluk itu, lalu meminta tolong kepada yang lemah, kan mustahil. Ya, secara rasionalitas kan seperti itu. Ya, secara logika kan demikian.